Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus, dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang dirasuk setan. Nah, ayat Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34, kemudian Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kita hanya akan baca di Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ayat-ayat ini agak panjang. Saya harap saudara dapat sabar, dapat mengikuti pembacaan. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu,
Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, dari peristiwa yang terjadi ini kita melihat kasih Tuhan Yesus kepada orang yang berdosa. Yesus sengaja datang untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan ini. Nah, orang ini adalah di daerah Gerasa. Itu adalah daerah orang yang bukan Yahudi, tetapi Tuhan Yesus sengaja datang. Kita tahu ketika Yesus mau datang, iblis menghalanginya dengan menimbulkan angin tofan, tetapi Tuhan Yesus meredahkan angin tofan ini. Jadi kita melihat Tuhan Yesus datang khusus untuk menolong orang yang kerasukan setan ini. Nah, saudara sekalian, keberadaan setan adalah realita. Walaupun pada zaman ini ada orang tidak percaya adanya setan. Dan di sini beritahukan kepada kita bahwa setan itu suka tinggal di dalam diri manusia, bukan di tempat-tempat atau di benda-benda yang mati. Dia suka tinggal di dalam hati manusia. Yang ketiga, kita lihat keadaan orang yang dirasuk setan ini menjadi tidak waras, ya, tidak waras. Kita melihat keadaannya. Tadi kita baca, kemudian kita juga di Lukas mencatat hal ini. Orang yang kerasukan setan ini tinggal di pekuburan, tempat pekuburan. Tidak berpakaian, mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga tidak ada seorang pun sanggup menguasainya. Dapat mematahkan rantai-rantai besi. Kemudian adalah selalu berteriak-teriak, memakai batu untuk melukai dirinya sendiri. Tetapi saudara sekalian, puji Tuhan, kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa setan. Setan mempunyai kekuatan luar biasa, lebih kuat dari kita manusia. Tetapi setan bukanlah maha kuasa. Tuhan kita Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Iblis harus tunduk kepada kuasanya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun dari perahu, orang yang dikerasukan setan itu berlari datang dan bersujud kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus jangan menyiksa mereka. Memohon Tuhan Yesus mengizinkan mereka merasuk ke dalam babi yang sedang mencari makan di tempat itu, karena Tuhan Yesus memerintahkan mereka keluar dari diri orang yang mereka rasuki itu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengizinkan dan mereka masuk ke dalam kawanan babi itu. Kerasukan setan, babi yang kerasukan itu lalu terjun ke dalam danau dan mati tenggelam. Jumlah babi itu kurang lebih 2.000 ekor. Dan saudara sekalian, kita di sini melihat Tuhan Yesus yang maha kuasa, lebih berkuasa daripada setan-setan itu. Walaupun jumlah setan begitu banyak, ya saudara sekalian, ketika dia merasuk ke dalam babi itu 2.000 ekor babi. Saudara, orang yang tadinya dirasuk setan menjadi waras, berpakaian dan duduk di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membebaskan orang yang kerasukan setan itu. Saudara sekalian, puji Tuhan bahwa Tuhan kita lebih berkuasa. Oleh sebab itu kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tidak usah takut kepada setan, karena kita punya Tuhan lebih berkuasa daripada segala setan-setan. Kemudian kita melihat penjaga-penjaga babi itu ketakutan dan masuk ke dalam kota dan kampung melaporkan apa yang terjadi kepada pemilik babi. Mereka datang dan melihat orang yang tadinya dirasuk setan itu sudah sembuh dan waras. Namun suatu hal yang sungguh di luar dugaan kita, mereka bukan bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong seorang warga mereka
Tetapi mereka memohon Tuhan Yesus meninggalkan tempat mereka. Mereka kenapa mau minta Tuhan Yesus meninggalkan mereka? Karena kehadiran Tuhan Yesus membawa kerugian harta milik mereka. 2.000 ekor babi mati tenggelam gara-gara satu orang yang disembuhkan. Saudara sekalian, mereka melihat atau menilai harta benda ini lebih berharga dari jiwa seseorang. Inilah manusia. Ketika Tuhan Yesus hendak meninggalkan tempat gerasa itu, orang yang tadinya yang dirasuk setan yang sekarang sudah waras dan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mau menjadi pengikut Yesus, mau ikut Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkenan dan minta dia pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya untuk menceritakan apa yang telah terjadi, bagaimana dia diselamatkan, ditolong oleh Tuhan kepada orang-orang sekampungnya, sekotanya, supaya dia menjadi saksi di kampungnya. Jadi saudara sekalian, Tuhan mau memakai orang yang kerasukan setan itu yang sekarang sudah disembuhkan menjadi saksi Tuhan. Nah saudara sekalian, ada berapa pelajaran bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang ini belum oleh kuasa setan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sengaja datang mencari orang ini untuk ditolong, untuk diselamatkan, untuk dibebaskan dari kuasa setan dan iblis. Yang kedua, kita melihat Tuhan Yesus kita adalah maha kuasa. Setan-setan walaupun hebat, kuat, tetapi dia harus tunduk kepada Tuhan Yesus, taat kepada perintah Tuhan Yesus. Maka itu ketika mereka mau pindah ke babi-babi itu, mereka harus minta izin kepada Tuhan Yesus. Mereka bersujud kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan kita, Yesus, adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini, hati manusia yang egois. Ya, orang-orang gerasa. Ketika mereka melihat orang yang dirasuk setan itu sudah sembuh, sudah waras, tetapi mereka bukan melihat orang yang disembuh itu bersyukur kepada Tuhan, tetapi mereka memikirkan harta mereka. Babi mereka 2.000 ekor itu sudah mati semuanya. Oleh sebab itu mereka meminta Tuhan Yesus meninggalkan tempat mereka, meninggalkan daerah mereka. Padahal Tuhan Yesus datang membawa berkat bagi mereka, tetapi mereka menolak. Mereka lebih pentingkan harta bagi mereka. Yang keempat kita lihat di sini, setelah orang ini disembuhkan oleh Tuhan, jadi dibebaskan dari kuasa setan iblis, Tuhan Yesus minta dia menjadi saksi untuk pulang ke kampungnya, ceritakan apa yang Tuhan lakukan atas dirinya, supaya Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan berkuasa untuk membebaskan kita dari segala belenggu setan dan iblis. Dan Tuhan mau kita yang sudah ditolong oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, untuk menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong kita, supaya orang lain pun bisa mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada 2000 tahun yang lalu Engkau pernah membebaskan seorang yang dirasuk setan. Begitu banyak setan yang membelenggu dia. Tetapi Tuhan, Engkau lebih berkuasa. Engkau mengusir setan keluar dari orang tersebut, sehingga orang itu menjadi sehat, waras kembali. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga banyak orang yang masih hidup di bawah kuasa setan dan iblis, takut kepada iblis. Oleh sebab itu kami mohon, kasihanlah mereka, tolonglah mereka untuk membebaskan mereka dari belenggu setan dan iblis. Terima kasih Tuhan, tolong kami menjadi saksi-Mu untuk
menceritakan bahwa Engkau Tuhan kami Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa membebaskan manusia dari ikatan-ikatan iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita sampai kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain.